Mulai pidato dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, sadari bahwa dewasa ini perlu adanya kesadaran mengenai jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan lowongan pekerjaan yang ada. Sementara industri manufaktur yang diharapkan bisa menyerap tenaga kerja dengan jumlah yang banyak, lebih memilih untuk menggunakan otomatisasi dengan alasan efisiensi dan sebagainya. Dan ini buruk karena pada akhirnya masalah pengangguran ini tidak akan pernah selesai dan akan menjadi beban lagi bagi pemerintah untuk mengatasinya. Oleh karena itu, proposisi mendukung penetapan pajak tinggi terhadap perusahaan manufaktur yang melakukan otomatisasi terhadap sebagian besar kerjanya. Dua karakterisasi dari sisi proposisi. Satu, industri manufaktur pada dasarnya adalah industri yang memproduksi barang dan jasa yang pada akhirnya diperjualbelikan untuk orang banyak yang bekerja di sektor padat karya yang bisa menyerap banyak tenaga kerja dan turut serta untuk mengurangi jumlah angkatan kerja yang menganggur. Kemudian dua, otomatisasi adalah penerapan teknologi, robotika dan lain-lain pada kegiatan produksi dengan tujuan untuk meminimalkan input dan memaksimalkan outputnya, dan pada akhirnya ini buruk karena ketika industri lebih memilih untuk menggunakan mesin dibandingkan dengan menggunakan manusia, tidak ada pajak untuk mesin sehingga penerimaan pajak oleh negara itu akan menurun karena mesin ini tidak perlu dipajak. Kemudian kenapa mesin ini perlu dilakukan? Satu, masalah saat ini adalah masalah pengangguran yang menjadi hal yang sangat krusial yang perlu diperhatikan secara serius. Dan dua, pemerintah di sini butuh biaya untuk menangani masalah pengangguran itu pada akhirnya karena dana pemerintah itu bersumber dari pajak dan industri di sini mempunyai kewajiban untuk membayar pajak, namun pajak itu menjadi menurun karena otomatisasi yang dilakukan oleh industri. Kemudian tujuan di sisi proposisi adalah untuk melibatkan industri turut serta mengatasi masalah pengangguran yang pada akhirnya akan ada keseimbangan antara industri yang menggunakan otomatisasi dengan yang tidak. Karena ini adalah mosi kebijakan, maka kita perlu membawakan mekanisme. Mekanisme yang kami bawa di sisi proposisi adalah dengan menetapkan kebijakan-kebijakan berikut lewat undang-undang atau peraturan kementerian yang pada akhirnya akan ada hukuman bagi mereka yang melanggar. Mekanismenya adalah satu, dengan menetapkan pajak tinggi bagi industri yang mayoritas operasionalnya menggunakan mesin, yaitu sama dengan 50% atau lebih dari 50% menggunakan mesin. Dan industri seperti apa yang tidak akan dikenakan pajak tinggi, yaitu industri yang memakai 80% tenaga kerja manusia. Dan dua, bagi industri yang tidak akan mampu untuk membayar jumlah pajak setinggi itu harus meminimalkan penggunaan mesin dan menggunakan tenaga kerja manusia. Kemudian semakin banyak output dari suatu industri, maka akan semakin besar pajaknya yang kemudian akan disesuaikan dengan produk dari industri tersebut. Juri, mari masuk ke argumen pertama saya bahwa penerapan pajak tinggi ini akan berdampak positif bagi mayoritas. Mari kita lihat akar masalahnya. Saat ini banyak sekali pengangguran yang disebabkan oleh industri manufaktur yang biasanya menyerap banyak tenaga kerja beralih ke tenaga mesin, karena kemudian yang menyebabkan pengurangan karyawan menjadi banyak PHK karena perusahaan meminimalkan karyawan sebanyak-banyaknya. Dan di sini otomatisasi akan merugikan banyak pihak karena karyawan baru sulit untuk masuk karena lowongannya terlalu sedikit dan harus benar-benar terampil yang boleh masuk. Apa yang menyebabkan masalah ini terjadi? Perusahaan ingin profit atau keuntungan yang sangat tinggi dengan input seminimal mungkin, sehingga untuk memaksimalkan keuntungan mereka harus beralih ke tenaga mesin yang usianya lebih panjang, dan mereka juga membutuhkan maintenance dengan biaya yang lebih sedikit daripada membayar tenaga kerja. Kemudian perusahaan juga ingin meminimalkan pajak mereka yang didapat dari karyawan. Kemudian pada akhirnya ini akan tetap adil karena mereka sudah mengurangi penyerapan tenaga kerja, sehingga mereka harus membayar pajak yang lebih tinggi yang nanti akan memberikan pajak yang lebih tinggi juga kepada penerimaan yang lebih tinggi juga kepada pemerintah. Apa analisis penyelesaian di sisi kami? Dengan adanya penetapan pajak yang tinggi bagi industri yang sebagian besar produksinya menggunakan mesin, maka akan ada keseimbangan antara yang melakukan otomatisasi dengan industri yang tidak melakukan otomatisasi. Dengan pengenaan pajak yang tinggi, perusahaan di sini akan lebih mempertimbangkan dalam melakukan penurunan karyawan dan beralih ke mesin, sehingga jumlah lowongan kerja yang ada tidak akan turun secara drastis dan tetap akan melibatkan banyak tenaga kerja manusia di sini karena pajak tinggi tersebut.
Apa dampaknya jika kita melakukan mosi ini? Satu, dampak bagi masyarakat akan baik karena dengan kita tetap meninggikan pajak bagi perusahaan yang melakukan otomatisasi, perusahaan yang tidak mampu akan tetap menggunakan tenaga kerja manusia yang pada akhirnya tetap akan berkontribusi pada penyerapan lowongan kerja, dan ini akan baik. Kemudian dua, bagi perusahaan yang tidak mampu, mereka akan merasa adil karena mereka tidak bisa membayar pajak, tapi mereka tetap menyerap tenaga kerja, dan sebaliknya industri yang menggunakan otomatisasi, mereka juga akan tetap adil karena mereka harus membayar pajaknya lebih tinggi karena mereka tidak menyerap banyak tenaga kerja. Dan tiga, bagi pemerintah, di sini pemerintah akan lebih diuntungkan karena pajak yang diterima akan sama dengan pajak yang sebelumnya, yang sebelum melakukan otomatisasi. Dengan pajak tinggi, penerimaan negara akan naik, kemudian sumber anggaran negara akan naik, dan dana untuk melakukan bantuan sosial atau redistribusi pendapatan untuk membantu masyarakat miskin juga akan naik. Juri, mari kita lihat dari sisi ketidakterbalikan. Apabila kebijakan ini tidak segera dilakukan, dampaknya akan jauh lebih buruk. Akan ada pemotongan lowongan kerja besar-besaran dan pengangguran akan semakin banyak yang pada akhirnya akan semakin sulit untuk diatasi, yang pada akhirnya kemiskinan akan semakin banyak dan ini akan lebih susah untuk dilakukan. Kemudian mari kita lihat argumen dari sisi oposisi. Mungkin oposisi akan mengatakan bahwa industri sudah membayar pajak dan hanya akan memberatkan. Namun kemudian ini menjadi tidak adil bagi industri yang tidak memakai otomatisasi karena mereka harus membayar pajak dan mereka harus double juga untuk membayar pekerja mereka. Sedangkan yang menggunakan otomatisasi, mereka hanya butuh bayar pekerja sedikit dan biaya perawatan untuk mesin juga tidak sebanyak itu. Dan pemerintah di sini akan dirugikan karena pajaknya dibayar tidak sebesar sebelum menggunakan otomatisasi. Walaupun tetap ada rekrutmen di sisi mereka, tapi jumlahnya akan sangat sedikit dan juga regenerasinya sangat lama. Kemudian kenapa inovasi dan efisiensi di sisi mereka tidak akan baik? Karena inovasi dan efisiensi di sisi mereka hanya akan menguntungkan perusahaan dan akan merugikan negara karena pajak turun, karena mesin itu tidak dipajak yang pada akhirnya akan mengurangi pendapatan negara. Dengan semua alasan tersebut, kami bangga mendukung proposisi.